Oke, saya sudah rekam ya. Selamat pagi ya. Oke. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silakan di chat atau langsung nyalakan suaranya bertanya ke saya. Baik. Baik, apakah tampilan layarnya sudah dapat dilihat adik-adik di layar? Tidak baik. Nah, ini memang saya di Palu sudah tidak enak ya, sudah kita udah ngomong satuan dan pengukuran ya. Tapi memang penting sebab nanti dalam menjawab, karena ini soal ini akan ada pilihan. Jadi akan ada dua tipe, ada pilihan ganda, yang ada isian atau esai. Nah, pilihan ganda itu juga nanti ada dua tipe lagi, ada pilihan ganda tunggal, yaitu cuma satu jawaban benar, dan bisa jadi ada pilihan ganda majemuk, artinya bisa dua atau tiga jawaban yang benar. Nah, itu nanti berarti ada harus mengecek dengan baik setiap pilihan, kalau misalnya pilihannya, oke, silakan Noval, ingin bertanya apa Noval? Noval ingin bertanya apa? Noval, silakan bertanya. Oke, kalau tidak ada ya lanjutkan ya. Jadi pilihan ganda ada dua, pilihan ganda tunggal sama pilihan ganda yang jawabannya majemuk atau lebih dari satu. Jadi waktu melihat itu nanti akan ada instruksi atau akan ada petunjuk. Jadi kalau misalnya pilihannya lebih dari satu, maka dia harus mengecek apakah pilihan yang diberikan itu mana saja yang benar. Jadi jangan mengambil asumsi bahwa itu hanya satu pilihan yang benar. Karena nanti tipe astronomi ada kemungkinan pilihan gandanya adalah jawabannya pilihan majemuk. Nah, kemudian esai itu adik-adik nanti sepanjang yang saya tahu, adik-adik harus memberikan jawaban final yang diketik di keyboard, diketik di form isian yang ada di layar semacam kemarin pada tryout, dan kalian juga diminta mengupload langkah pekerjaan. Nah, nanti dalam beberapa pertemuan ke depan setelah tryout 2 saya akan juga menyampaikan trik dan tips bagaimana nanti mengupload jawaban ke layar, mungkin Pak Ayat nanti. Jadi saya cuma ingatkan kalian coba berlatih bagaimana memfoto yang baik, karena kalau foto kalian baik nggak kebaca juga jawaban kalian, dan bagaimana kalian menuliskan jawaban dengan benar di layar isian, dan itu alangkah baiknya harus dilengkapi dengan satuan. Jadi saya pikir kalian sudah sampai tahap KSMP. Jadi saya kira hal-hal mendasar tentang satuan kita sudah tahu. Tolong yang lupa silakan baca lagi, pelajari lagi. Oke? Nah, sudah kembali dengan satuan dan pengukuran dalam astronomi. Silakan dicermati ya. Nah, seperti kita sudah tahu, ilmu dasar untuk astronomi itu adalah fisika dan matematik. Jadi hal yang keliru jika membayangkan astronomi hanya untuk menghafal posisi bintang, menghafal zodiak, tidak, atau menghafal nama-nama galaksi, tidak. Dasar utama ilmu dasar biasanya adalah fisika dan matematik. Jadi kalian mau tidak mau harus senang kedua bidang ini, fisika dan matematik. Dan tren saat ini astronomi tidak cuma fisika matematik, tapi bisa kimia, bisa juga biologi. Maka jadi ada astrokimia, contohnya ada beberapa bidang mempelajari bagaimana kimia dalam astronomi, ada astrobiologi, ada nanti bahkan ada arkeologi. Jadi mempelajari bagaimana situs-situs purbakala dan kita hubungkan dengan pola atau benda-benda langit yang pada masa itu dilihat oleh para pembangun benda-benda bersejarah tersebut. Contoh Candi Borobudur misalnya, atau piramida Giza yang di Mesir. Nah, jadi tapi tentu yang utama tadi fisika dan matematik. Nah, karena fisika dan matematik menjadi dasar, maka satuan pokok fisika tentu juga dipakai di astronomi. Ya tentu juga masuk satuannya ya. Contoh massa kilogram, panjang meter, kemudian waktu detik misalnya. Kemudian apa lagi?
kuat cahaya kan, kemudian banyak zat ya, mol dan seterusnya. Jadi ada 7 ya satuan dasar yang kalian pelajari. Tetapi karena astronomi itu ada ilmu yang mempelajari alam semesta beserta isinya, maka ukuran yang kita keluar itu luar biasa besar rentangnya. Dari ukuran yang sangat kecil nilainya, itu ukuran atom misalnya, sampai ukuran yang sangat luar biasa besar ya, misalnya ukuran galaksi, atau ukuran gugus galaksi, atau mungkin bahkan ukuran alam semesta. Nah, untuk itulah maka di astronomi ada satuan khusus astronomi. Jadi sini akan saya perkenalkan satuan khusus, mungkin beberapa satuan khusus yang dipakai di astronomi. Yang kalian harus bisa dengan cepat mengkonversi satuan astronomi tersebut ke satuan fisika. Jadi satuan pokok fisika dan sebaliknya. Oke, contoh waktu. Nah, seperti yang kita sudah bisa baca di layar, kita mendefinisikan waktu itu dengan cara mengamati fenomena alam. Jadi orang purba sudah bisa, sudah punya konsep waktu. Dengan cara apa? Mereka lihat matahari terbit sampai matahari terbenam. Tentu istilah mereka dengan kita bisa jadi beda. Kalau kita bilang 1 hari ya, kalau bahasa Inggrisnya one day misalnya. Kalau bahasa purba saya nggak tahu mereka bilang apa. Tapi konsep itu ada, yaitu konsep dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kemudian setelah mereka lebih lanjut, mereka memperhatikan di malam hari matahari juga, bukan matahari, bintang-bintang juga nampaknya polanya berpindah-pindah, ada berubah-ubah, kita bilang pola bintangnya. Dalam ini mereka lihat bintang yang mirip dengan pemburu, misalnya mereka bayangkan sebagai pemburu, besok beberapa bulan kemudian yang muncul yang di atas kepala ya, misalnya itu berbentuk katakan kelinci misalnya di bayang mereka dan seterusnya. Nah, mereka mengamati bahwa itu pun bisa digunakan sebagai satuan waktu. Nah, kemudian tentu setelah zaman makin maju, orang menentukan cara yang lebih baik menentukan satuan waktu, yang kita pakai nanti detik istilahnya. Nah, detik, tadi kita gunakan katakan putaran atom cesium ya, berapa jumlahnya. Saya nggak ingat persis angkanya, tapi saya sekitar 1,6 sekian juta kali bergetar, itu menyatakan bahwa dia sudah 1 detik. Sangat cepat getarannya. Nah, kalau di astronomi, untuk menyatakan satuan waktu yang lebih presisi, kita gunakan acuan benda-benda yang ada di ruang angkasa. Contohnya pulsar. Jadi, astronomi 1 detik itu mengacu kepada berapa banyak sebuah bintang neutron berputar. Jadi saya sampaikan apa itu pulsar? Pulsar adalah bintang neutron yang berputar. Kenapa bisa berputar? Nah, itu kan bisa kembali ingat buku fisika. Ada namanya hukum kekalahan momentum sudut. Jadi, itu saya tidak singgung dengan banyak tentang hari ini, pagi ini, apa itu momentum sudut. Tapi tolong pelajari apa itu momentum sudut. Dan saya bisa jamin, jadi bukan bocoran, tapi ada soalnya di sana, gitu ya. Bisa pasti ada soalnya. Jadi, tolong pelajari apa itu momentum sudut. Jadi, mengapa bintang itu bisa berputar dengan sangat cepat? Karena tadi dia menjaga hukum kekalahan momentum sudutnya. Yang tadinya mungkin bintang berukuran sangat besar, mungkin berapa 100 kali jari matahari, tiba-tiba tinggal seukuran bumi misalnya. Jadi itu cuma 6.000 km kurang lebih jari-jarinya. Kalau matahari jari-jarinya sekitar 700.000 km. Jadi kalau saya bilang 100 kali, berarti 700.000 kali 100 gitu ya. Luar biasa besar angkanya. Waktu dia dari ukuran begitu besar menjadi ukuran yang begitu kecil, seukuran bumi, tentu putarannya jadi luar biasa cepatnya. Nah, itulah kita bilang sebagai pulsar. Mengapa dia bisa memputar? Nanti kita pelajari. Oke, jadi dalam astronomi, ketelitian satuan waktu itu dicek dengan menggunakan atau mengamati putaran pulsar, putaran bintang neutron. Ya, jadi pakai pulsar satuannya. Kalau kita di fisika pakai apa? Getaran atom cesium. Itu 1 detik. Oke, saya lanjut dulu ya. Kemudian panjang. Panjang tentu kan sudah tahu dalam satuan fisika meter.
Tetapi di astronomi kita mengenal satuan lain. Sebab apa? Di astronomi kita bekerja dari ukuran yang sangat kecil, subatomik, sampai ukuran yang sangat besar. Mohon adik-adik menganut suara ya, dianut suaranya supaya tidak tertimpa suara saya, dianut. Kalau di apa, di mute ya suaranya. Sebentar. Oke deh. Saya sebentar ya, saya cek dulu. Tolong yang adik yang masih nyala suaranya dimatikan dulu deh. Oke, terima kasih. Oke, tadi teman-teman bisa dengar yang ini. Oke, baik. Saya mundur. Baik, tadi kan simpelnya sampai panjang ya. Panjang itu ukurannya rasanya mengenai subatomik sampai yang panjang gelombang sampai ukuran panjang yang tadi katakan jarak galaksi, jarak sukus galaksi atau batas alam semesta. Nah, itu berarti sangat panjang. Nah, oleh karena itu di astronomi kita mengenal satuan yang dipakai yang baru untuk ukuran sangat pendek, misalnya nanometer atau angstrom. Nah, 1 nanometer itu adalah 1/9 meter. Jadi kita bilang 10 pangkat minus 9 meter. 10 pangkat minus 9 meter itu 1 nanometer. Kalau 1 angstrom adalah 1/10 miliar. Jadi meter. Jadi sekitar berarti 10 pangkat minus 10 meter. Jadi 1 angstrom adalah 10 pangkat minus 10 meter. Jadi itu dipakai astronomi. Jadi kalian nanti harus benar-benar paham bagaimana mengkonversi satuan-satuan tersebut. Oke. Oke Bu, lagi pelatihan nih. Oke, baik. Kemudian tolong Bapak adik-adik tolong di unmute deh, Mbak, supaya tidak terganggu yang mendengar. Nah, untuk untuk ukuran yang menengah kita juga masih pakai di astronomi, yaitu namanya meter dan kilometer. Maka contoh jam sebentar, saya stop dulu ya, stop. malam. Ya. Kalah. Iya. Saya lagi layarnya. Jadi untuk yang menengah, misalnya jari-jari bumi, jari-jari bulan, jari-jari planet atau jari-jari matahari, kita masih menggunakan satuan meter atau kilometer. Walaupun ya kebayang kalau misalkan satuan jari-jari matahari pakai meter berarti banyak kali nolnya ya. Jadi kan 700.000 meter. Berarti kalau kita pakai satuan meter berarti sudah 700.000 kilometer kali lagi 1.000, sudah sangat banyak. Jadi mengapa kita menggunakan nanti satuan baru untuk kasus-kasus tertentu. Nah, untuk skala tata surya, misalnya jarak antar planet, jarak matahari dengan planet, kita gunakan namanya satuan astronomi. Apa itu satuan astronomi? Satuan yang menggunakan jarak rata-rata bumi matahari. Nah, jarak rata-rata bumi matahari, secara mudahnya kita katakan sekitar 150 juta kilometer.
Itu satuan astronomi. Nah, itu kita juga pakai. Dan dalam banyak soal, kita kadang-kadang menyatakan satuan jarak dalam satuan astronomi. Kemudian ada jarak bintang. Mari kita akan lihat apa itu parsec ya. Nanti pada PowerPoint berikutnya. Itu jarak bintang yang kita definisikan jika bintang itu punya jarak sudut. Tentu dari bumi ya, jarak sudut dari bumi sama dengan 1 detik busur. Jadi kalau ada bintang yang jarak sudutnya 1 detik busur, kita katakan dia sebagai 1 parsec. Nah, 1 parsec nanti kita akan tahu konversinya dengan SA. Berapa besar? 1 parsec itu 206.265 SA. Jadi sekitar 210.000 kali ya dari satuan astronomi. Itu 1 SA. Kalau kita bilang pakai pangkat, jadi sekitar 10⁻13 km. Itu 1 SA. Emang 1 parsec. Saya kasih 1 parsec ya. 10⁻13 km. Nah, untuk satu jarak galaksi tentu lebih jauh lagi. Nanti kita kenal istilah megaparsec. Nah, itu tentang panjang. Kemudian nanti ada mengenai tadi ya, jadi saya sudah sebutkan tentang dari megaparsec dan satuan astronomi. Kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan mengenai apa itu parsec. Parsec itu tadi definisinya adalah jarak yang diperoleh jika jarak sudut bintang itu 1 detik busur. Jarak sudut apa itu? Jarak sudut jika kita dari bumi melihat bintang tersebut. Jadi seperti gambar di contoh ya, ada bintang yang warna kuning, kemudian ada matahari yang persis di pada garis lurus dari yang bintang warna kuning, kemudian bumi. Nah, siku-sikunya kita letakkan di matahari. Jadi kita punya sudut bintang, matahari, bumi 90 derajat. Nah, mengapa kita bisa mendapatkan adanya jarak sudut? Sebab sebenarnya bumi itu kan mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari. Waktu dia mengelilingi matahari, maka menurut pengamat di bumi, posisi bintang itu kelihatannya seolah-olah berpindah. Contoh, ya, kalau bumi ada, ini kalau dari gambar kita bilang kita lihat bumi ada di sebelah kanan matahari, kita ngomong dari gambar sebelah kanan, kita bilang begitu ya. Maka bintang itu akan terlihat proyeksinya tampak di sebelah kiri. Katakan kalau ada bisa ada bintang-bintang latar belakang ya, bintang-bintang latar belakang yang paling kiri kita lihat di atas di gambar sudah ada bintang latar belakang ya yang warnanya putih. Kalau bumi berputar mengelilingi matahari kemudian berada di sebelah kiri matahari di istilah gambar ya, maka bintang kuning itu kelihatan diproyeksikan ke bintang yang paling kanan, bintang background paling kanan. Nah, perpindahan posisi bintang yang kita amati terhadap bintang-bintang latar belakang itulah disebut dengan paralaks. Itu mirip dengan kondisi, misalnya gini, kalian melihat benda, awalnya kita buka kedua mata, kemudian salah satu mata kita tutup. Maka seolah-olah benda itu berpindah pada arah yang sebaliknya. Kalau kita tutup mata kanan, benda itu kelihatan bergeser ke kiri. Kalau kita tutup mata kiri, seolah-olah benda itu bergeser ke sebelah kanan dari titik yang kita lihat dengan kedua mata terbuka. Nah, itu disebut dengan paralaks. Nah, konsep ini diterapkan oleh para astronom untuk menghitung atau menentukan jarak bintang. Karena sampai hari ini tidak satu pun orang atau ahli yang berhasil membawa meteran dari bumi sampai ke bintang, belum ada. Jangan ke bintang, ke matahari kita nggak pernah berhasil bawa meterannya. Di contoh kalau kita di fisika kita menghitung panjang meja kan gampang, bawa meteran kita ukur panjang meja kita dapat panjang meja. Tapi bagaimana jarak kita ke bintang? Kita tidak punya cara langsung. Jadi kita masih menggunakan cara induksi, cara tidak langsung untuk menentukan jarak bintang. Nah, salah satu caranya namanya paralaks trigonometri. Nah, jika kita gunakan konsep ini, maka
kita akan peroleh dari rumus trigonometri di matematika bahwa hubungan antara P itu apa? P itu sudut paralaks ya, sudut paralaks dengan jarak matahari ke bintang itu D, kasih lambang macam apa, huruf apa, nol atau tidak ada nol dengan titik ya, lambang matahari dengan jarak matahari. Saya ulangi, hubungan antara P sudut paralaks, jarak matahari bumi itu D matahari, dengan jarak matahari bintang D bintang, hubungannya dari trigonometri adalah tangan P sama dengan jarak matahari bumi per jarak bintang. Nah, tolong kalian elaborasi lagi, kalian baca dengan baik nanti mengapa rumus itu bisa diperoleh. Tapi tentu tadi itu rumus trigonometri dari matematika. Nah, nanti tidak hari ini, kalau sempat nanti beberapa pertemuan berikutnya, kita akan lihat bahwa tangen P itu kita bisa buat menjadi P saja. Jadi P sama dengan jarak matahari per jarak bintang. Bagaimana itu bisa dibolehkan? Itu boleh jika, nah ini catatan penting untuk rumus paralaks trigonometri. Besarnya paralaks itu dinyatakan dalam satuan radian. Atau ingat deh. Jadi rumus tangen P sama dengan D matahari per D bintang, itu P-nya dalam satuan radian. Nah, satuan radian itu apa? Satuan radian itu satuan kalau kita seolah-olah kita melihat lingkaran. Nah, satu putaran penuh, kalau kita satu putaran penuh itu berapa besar sudutnya? 360 derajat. Kalau kita nyatakan dalam radian, berarti itu seolah-olah kita mencari keliling lingkaran. Jadi 360 derajat itu sama dengan 2V kali jari-jari lingkaran. Nah, satunya apa tadi? Radian. Jadi 360 derajat sama dengan 2V kali jari-jari lingkaran, satunya radian. Tetapi dalam konsep ini kita ambil R-nya sama dengan 1, berarti 360 derajat sama dengan 2V radian. Nah, dari konversi itu kalian bisa mendapatkan hubungan, misalnya kalau begitu 30 derajat itu berapa radian? Sama dengan V per 6 radian. Jadi yang kalian mesti cepat nanti bagaimana mengkonversi dari satuan sudut yaitu derajat misalnya menit busur, detik busur menjadi satuan radian. Nah, kembali ke perumusan paralaks trigonometri, tadi saya sebutkan tangen P matahari, dan kita bisa dekati dengan P sama dengan D matahari, jarak matahari per jarak bintang, jika P-nya dalam satuan radian. Itu satu. Yang kedua apa? Kalau kita nyatakan P-nya dalam satuan radian dan P-nya sangat kecil, seberapa kecil? Katakan 10⁻³ radian misalnya, jadi 1/1000 radian. Maka kita bisa ubah yang tadi ada tangen menjadi kita dekati dengan P saja. Jadi kita tidak pakai tangen lagi, langsung P saja. Maka ibarat dalam rumus P sama dengan jarak matahari per jarak bintang. Tapi rumus ini sebenarnya saya ingat rumus yang tadi, yang P sama dengan jarak matahari per jarak bintang, itu P-nya harus dalam satuan radian. Lagi, P-nya dalam satuan radian, bukan satuan sudut. Kalau kalian gunakan satuan sudut, salah. Ya, nanti kalau belum bisa saya akan tunjukkan mengapa kita bisa buat seperti itu. Secara matematika kita gunakan namanya ekspansi dari Taylor. Itu mungkin tidak cocok untuk materi sekarang di matematika, tapi itu dipelajari kelas 3 nanti. Ini kelas kan ada kelas 3 ya, di semester 2 mungkin. Nah, jadi jika kita menggunakan konsep matematika tadi,
ekspansi Garrett Taylor, maka tadi tangan P sama dengan atau terbang didekati dengan P jika P-nya dalam satuan radian dan P-nya sangat kecil. Seberapa kecil? Ya, 1/1000 radian sudah dianggap kecil. Nah, jika kita gunakan itu, kita bisa punya rumus menghitung jarak ke bintang. Nah, kita lihat contoh latihannya. Nah, dari rumus tadi, karena kita di bumi, maka jarak ke matahari itu dibikin fix, dibikin besarannya tetap, yaitu apa? 1 SA. Jika kita gunakan informasi ini, maka rumus yang tadi yang P sama dengan jarak matahari per jarak bintang itu berubah menjadi P sama dengan 1/D atau 1 per jarak bintang. Tapi di sini sekali lagi ingat rumus yang ini saya tunjukkan, yang mau saya bergerak misalnya sini P sama dengan 1/D itu harus diingat P-nya itu dalam satuan radian juga masih. Karena di atasnya 1 SA, maka di bawah satuannya juga satuan astronomi SA juga. Jadi kalau kita cuma pakai P sama dengan 1/D, tidak ada informasi lain, maka sebenarnya P-nya dalam radian, D-nya dalam satuan SA. Nah, biasanya apa ya? Kita ingin cari yang lebih mudah. Nah, di situ kemudian para ahli, para astronom menggunakan satuan yang berbeda sehingga dia dapat rumus yang mirip, yaitu P sama 1/D, tapi P-nya sekarang dinyatakan dalam detik busur. Dalam detik busur P-nya. Maka D-nya itu sekarang berubah, bukan lagi dalam SA, tapi dalam satuan parsec. Kok bisa? Ya bisa saja. So tadi kalau adik-adik coba nanti menghitung, coba hitung nanti satu radian itu berapa titik busur. Ada yang bisa jawab nggak? Satu radian berapa titik busur? 206265, Pak. Bagus, Jonathan. Betul. 206265 titik busur. Itulah yang membuat satu parsec sama dengan 206265 satuan astronomi. Kalau apa? Kalau P-nya dalam satuan parsec, saya ulangi, P-nya dalam satuan detik busur, D-nya dalam satuan parsec. Jadi rumus itu hanya benar jika satuan yang kita gunakan yang seperti yang saya sebutkan, P-nya paralaksnya dalam detik busur, D-nya dalam parsec. Kalau Anda menggunakan D-nya dalam astronomi, maka harus hati-hati menggunakan rumus itu, karena P-nya bukan dalam satuan detik busur, tapi dalam satuan radian. Jadi tolong jangan dipisahkan. Kalau Anda mau pakai radian, maka satuan jarak SA. Kalau Anda mau pakai satuan paralaksnya, P-nya dalam detik busur, maka satuan jarak yang kita hitung dalam satuan parsec. Oke, mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan jelas. Oke, lanjut. Nah, di astronomi juga ada apa ya? Karena astronomi itu adalah ilmu yang melakukan pengukuran. Karena ya dengan cara itulah kita bisa yakin. Kita mesti apa ya? Kalau kita melihat fenomena, kita mesti mengukur berkali-kali. Karena dengan berkali-kali kita bisa yakin bahwa hasil yang kita peroleh memang menjelaskan fenomena fisisnya. Memang begitu adanya. Kalau cuma sekali pengukuran ya kita nggak bisa bilang apa-apa. Contoh kalian baru sekali datang ke Jakarta misalnya, kalian bilang Jakarta itu kota yang kejam ya belum bisa. Karena data yang kalian cuma satu kali. Apa kalian lihat ada teman kalian bertemu satu kali, kalian bilang teman saya jahat atau tidak atau suka mengganggu. Kalau cuma satu kali ya kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Kalau kita mengamati berkali-kali, kita punya pengukuran berkali-kali, kita bisa mengatakan atau mengambil kesimpulan tertentu. Nah, sama seperti itu
waktu kita ingin mengukur jarak bintang, mengukur ukuran matahari, ukuran bintang, temperatur matahari, temperatur bintang, dan seterusnya, itu harus dilakukan pengukuran berkali-kali. Karena berkali-kali, dan alat yang kita gunakan juga punya batasan, maka setiap pengukuran yang kita lakukan di astronomi pasti punya ketidakpastian. Artinya tidak ada yang menjamin bahwa angka yang kita tentukan dari katakan temperatur matahari itu memang sesungguhnya segitu. Coba kamu mungkin pernah baca temperatur matahari katakan 5.800 Kelvin misalnya. Kita tidak pernah yakin betul bahwa segitu angka persisnya. Kita bisa katakan ya 5.000 plus minus berapa derajat itulah temperatur matahari. Contoh, jarak matahari ke bumi 150 juta kilometer persis, tidak bisa. Itu hanya jarak rata-rata. Maka pentingnya tidak kita bisa melakukan menghitung ketidakpastian. Bagaimana konsep menghitung ketidakpastian ini? Seperti yang ditunjukkan di layar. Kalau ketidakpastian itu buruk gini mas maksudnya. Kita punya dua besaran nih. Misalnya kalian mengukur panjang dan lebar meja. Ini mungkin kalau kita ngomong luas jadi bisa ditambahkan. Kalau kita ngomong keliling bisa kan 2P ditambah 2L gitu kan keliling meja. Nah, waktu kalian mengukur meja, kalau cuma satu kali, secara konsep fisika itu belum bisa diterima. Sebab kalian harus menyatakan berapa melakukan pengukuran berulang, dan setiap pengukuran berulang itu punya ketidakpastian. Contoh misalnya kalian mengukur meja pertama kali, katakan dapat 151,2 cm misalnya. Kemudian dengan ukur sekali lagi, bisa jadi dapat angka yang berbeda sedikit, dan seterusnya. Menurut statistika, kalian mesti mengukur minimal kalau berapa 3 kali, ada yang bilang 7 kali, ada yang bilang 9 kali. Yang mesti berulang. Nah, ini juga salah satu yang mesti saya sampaikan kepada kalian. Kalian tolong pelajari statistika, menghitung rata-rata, menghitung standar deviasi, menghitung variasi, modus, dan median. Pak, kalau soal ini nggak perlu di mana? Tidak apa-apa. Kalau nggak perlu, bagus juga untuk persiapan UN nanti suatu saat di depan. Jadi tolong pelajari statistika. Nah, kembali ke soal ketidakpastian ini, kalau misalnya tadi kita mengukur, maka tentu kita punya tadi panjang dan tidak anggap tadi X dan Y misalnya. Nah, misalnya kalau itu kita bisa jumlahkan untuk kasus keliling artinya apa? 2X ditambah 2Y, betul ya? Untuk kasus keliling meja. Jadi ada, kita anggap P-nya sebagai X, L-nya sebagai Y, maka keliling meja adalah, atau keliling Z ya, adalah 2P ditambah 2L. Betul? Kalau kita katakan, berarti itu akan punya ketidakpastian apa? X ditambah Y. Berarti ketidakpastian pengukuran keliling kita itu adalah penjumlahan dari ketidakpastian alat ukur kita. Nah, sekarang saya akan bertanya pada kalian. Kalau kalian punya penggaris, kalian jawab ya nanti ya. Berapa skala terkecil dari sebuah penggaris biasa? Ada yang tahu? 0,1 mm. 0,1 apa? mm. 0,1 mm. Ada yang lain? Kalau kita punya penggaris biasa, karena penggaris yang 30 sentian, 30 sentian gitu ya. Berapa satuan atau skala terkecilnya? Jawa tadi mau jawab? Jawa? Berapa? 0,1 cm. 0,1 cm. Oke, benar. Jadi 0,1 cm ya, itu skala terkecilnya. Berarti menurut fisika, kalau kalian baca buku fisika 1, kalau kita punya sebuah skala terkecil atau satuan terkecil dari alat ukur kita, maka ketidakpastian alat ukur kita adalah setengahnya. Jadi kalau tadi kita punya
skala atau satuan kecil penggas kita adalah 1 mm atau 0,1 cm, maka ketidakpastian alat ukur kita adalah setengah milimeter. Nah, itu jadi delta X lah. Jadi kalau contoh kasus kita, kalau tadi kita mengukur panjang dan lebar, maka delta X-nya adalah 0,05 atau 0,5 mm ditambah 0,5 mm, berarti ketidakpastian pengukuran keliling meja kita adalah 1 mm. Apa artinya? Kita tidak bisa menyatakan, misalnya ketelitian meja kita, misalnya saya berhasil mengukurnya ada katakan ya 25 cm plus minus 0,0001 mm, itu salah. Karena ketidakpastiannya sudah gabungan dari ketidakpastian panjang dan lebar. Tadi ketidakpastian panjang 0,5 mm, tambahkan lagi ketidakpastian lebar 0,5. Itu saya sudah 1 mm. Dua kalian mengatakan ya paling jauh adalah saya punya keliling meja, katakan misalnya 300 cm plus minus 0,1 cm. Karena di 0,1 itu beri 1 mm gabungan tadi, gabungan di ketidakpastian panjang dan lebar. Nah, ini dibawa juga kasus ke arah yang lebih jauh. Namanya kita menentukan ketidakpastian pengukuran jarak bintang dari pengukuran paralaks. Tadi adik-adik masih ingat tadi ya, rumusnya tadi apa? D sama dengan seperti. Berarti kita bisa mengatakan ketidakpastian pengukuran jarak bintang seperti yang saya tunjukkan dulu. Ya, saya tunjukkan di layar. Sekarang saya tunjukkan dulu. Nanti saya tunjukkan saja. Nanti saya akan pada pertemuan siang saya akan tunjukkan bagaimana mendapatkan itu. Jadi tolong adik-adik mengingat dulu tuh. Kalau kita menggunakan buku paralaks, trigonometri, maka ketidakpastiannya adalah seperti itu. Jadi jika kita punya rumusnya, jarak adalah seperti, jadi D sama dengan seperti, itu apa? Jarak bintang, P itu apa? Sudut paralaks, maka jika jarak bintang sama dengan seperti, kita bisa peroleh ketidakpastian pengukuran jarak adalah 1 per paralaks kuadrat dikali delta P. Kalau tadi P kan sudah tahu, P tadi apa? Besar sudut paralaks. Nah, sedangkan delta P, oke sebentar. Arya nanya apa Arya? Silakan Arya. Arya silakan. Atau saya pause dulu ya. Silakan Arya, mau nanya apa Arya? Arya, boleh silakan nanya. Ada yang mau tanyakan Arya? Maaf Pak, suaranya Ya. agak kecil. Oh iya, yes, mau di kondisinya. Nah. Oke, bagi nih. Sebentar. Oke, ini ya saya lagi. Jadi kalau tadi kalian sudah tahu rumus mau dapat dari kurang apa? Sudah kurang bagus. Rumus menghitung jarak dengan konsep paralaks. Tadi rumus apa? D sama dengan super P. Maka ketidakpastian pengukurannya, karena saya berikan dulu rumusnya, itu apa? Delta D, tadi itu ketidakpastian pengukuran jarak. Bentuk jarak. Delta D sama dengan 1 per P kuadrat dikali dengan delta P. Nah, delta P itu yang akan saya sampaikan. Delta P atau ketidakpastian pengukuran paralaks itu seberapa besar. Nah, ini yang pentingnya kalian banyak baca. Jadi untuk anak olimpiade kalian mesti sering baca atau ya cari tahu. Nah, untuk kasus yang ini saya beritahu, kalau kita gunakan paralaks trigonometri,
delta P itu adalah ketidakpastian metode paralaks trigonometri kita. Datang dari mana? Datang dari berapa besar sudut paralaks yang kita bisa ukur dari bumi. Nah, hasil pengamatan dan eksperimen menunjukkan kalau kita dari bumi, sudut terkecil, sudut paralaks terkecil itu sebesar 0,01 detik busur. Saya ulangi, sudut terkecil P-nya adalah 0,01 detik busur. Oleh karena itu, kita akan peroleh delta P adalah setengah kali 0,01 detik busur. Ingat itu delta P ya, ketidakpastian pengukuran sudut paralaks delta P. 0,5 kali 0,01 detik busur. Nah, kita bisa hitung berapa itu persisnya. Oke. Nah, jika itu kita lakukan, kita akan dapat. Nah, ini untuk sekedar latihan, coba. Jika saya berikan P-nya sama dengan 0,8 detik busur. Oke. Coba hitung berapa jarak bintang tersebut. Saya bilang jarak dulu. Saya belum nanya tentang ketidakpastiannya. Coba jarak dulu. Kita P-nya 1,25 parsec. 1,25 parsec. Oke, betul. Nah, berarti caranya gimana? D sama dengan 1 per P. Jadi D sama dengan 1 per 0,8. Dapatnya 1,25 parsec. Betul. Nah, sekarang coba hitung. Berapa ketidakpastiannya? Caranya adalah delta D dari ketidakpastiannya 1 per 0,8 kuadrat. Oke. Kemudian kalikan dengan 0,005. Ada apa sudah? Dapat, adik-adik, ada yang dapat? Oke. Ada yang sudah dapat belum? Kalau belum ada ini. Kalau saya hitung, maka delta D-nya adalah 7,8 125 ya, ada belakang saya bulatnya 7,8 kali 10 pangkat minus 3 parsec. Jadi jawaban kita gimana di jawaban kita? Jawabannya adalah jarak bintang itu adalah 1,25 plus minus, nah itu bisa plus minus.
kurang lebih gitu ya, jadi plus minusnya 1,25% plus minus 7,8 kali 10 pangkat minus 3%. Nah itu kalau diminta jawabannya jarak bintang dengan ketidakpastiannya. Oke, nanti gak usah khawatir, saya akan berikan latihan dan saya coba kirimkan video solusi, nanti kalian bisa pelajari sehingga kalian coba belajar lagi ke jam 1, kita bisa tes jam 1, kita bisa ketemu lagi. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, demikian juga kalau kita menggunakan meneruskan konsep tadi, konsep mencari ketidakpastian untuk besaran lain. Contoh, kalau kita melihat tadi, maka konsep ketidakpastian itu adalah konsep turunan. Konsep turunan. Mungkin kita sedang belajar apa itu turunan, kemudian bagaimana kita mendapatkan turunan. Salah satu caranya adalah menggunakan limit, misalnya limit ya. Oke, ini saya stop dulu, bisa tunjukkan limit, tapi saya tidak akan panjang lebar di limit. Saya harap kalian saya tayangkan, kalian coba mencatat atau melihatnya. Saya buka untuk yang limit dulu sebentar. Bisa dilihat di layar? Kelihatan di layar, adik-adik? Tolong ada yang merespon? Kelihatan tidak di layar? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Baik. Nah, itu konsep turunan dengan limit fungsi. Nah, itu tolong, ini nanti juga saya akan share juga, saya akan share linknya, kalian bisa ambil. Kalian coba lihat fungsi di contoh itu dan coba latihan. Contoh seperti contoh ya, turunan adalah, kalau kita pakai konsepnya adalah limit dari H menuju 0 untuk f(x) ditambah H. Apa itu f(x) tambah H? Artinya fungsi itu ditambah dengan suatu besaran sangat kecil, hampir sangat kecil dan sangat kecil, dikurang dengan besar fungsi tersebut f(x) dibagi dengan tadi jumlahnya sangat kecil tersebut. Kalau bilang selisih tadi, kita ngomong selisih. Nah, jika kita gunakan konsep itu, contoh kita lihat ini, kita punya diberikan fungsi 5x, maka turunannya adalah 5. Mengapa dapat 5? Itu dibuktikan dalam limit fungsinya. Jadi kita punya fx sama dengan 5x, maka fx ditambah adalah apa? 5 dikali x ditambah. Jadi pengertian x tambah itu setiap x kita gantikan dengan x tambah h, itu artinya. Nah, jadi kalau kita gunakan konsep itu, kita akan peroleh 5x dikurang 5h dikurang 5x dibagi h, lihat di baris keempatnya ya, maka kita akan dapat limit 5h per h dengan h menuju 0, maka kita bisa dapat limit 5 dari h menuju 0, jawabannya 5. Sangat mudah. Sangat mudah kita mendapatkan turunannya. Kemudian dia contoh yang bawah, jika fx sama dengan x kuadrat, maka dengan konsep yang sama kita cari apa menjadi fx ditambah h-nya. Artinya setiap ketemu variabel x gantikan dengan x ditambah h. Nah, maka kasusnya itu kalau kita x kuadrat ini apa? X ditambah h kuadrat. Jadi bukan, jadi masih ada dalam kurungnya x ditambah h kuadrat. Nah, kalau kita jabarkan seperti itu jadinya x kuadrat kurang 2xh ditambah h kuadrat kurang x kuadrat per h. Nah, kalau kita sederhanakan akan kita peroleh bahwa limit dari 2x ditambah h untuk h menuju 0, maka terdapat 2x. Nah, nanti coba yang kebetulan punya waktu dan harus punya waktu, kalian coba dilatih, coba cari
turunan dari 1/x. Fx sama dengan 1/x. Dengan cara ini, cara yang saya tunjukkan di layar. Coba lakukan itu, cari turunan dari 1/x. Kemudian coba juga cari turunan katakan dari sinus misalnya. Ya, nanti kalau kita ketemu, kita akan coba bahas yang 1/x-nya. Nah, kalau kalian mengerjakan dengan benar dan mudah-mudahan benar, maka ini saya matikan ya stop share ini. Yang agak silakan yang mau mencatat dulu atau mau screenshot silakan. Nanti bisa mengerjakan atau mencari tahu apa turunan fx sama dengan 1/x. Silakan. Saya beri waktu beberapa detik. Oke, saya sudah. Terus lanjut ya. Nah, kalau kita lihat kembali yang tadi, ini saya tunjukkan lagi ya dari yang tadi. Saya sudah tampil ya, mudah-mudahan. Saya mundur ke atas. Kemudian ini saya presentasinya dia. Kalau kalian nanti adik-adik mengerjakan atau mencari turunan fx sama dengan 1/x, itu berarti dengan mencari di konsep ini d sama dengan 1/p. Maka kalau kalian berhasil mendapatkan turunan dari fx sama dengan 1/x, itu kalian berhasil akan membuktikan rumus yang ini. Delta d sama dengan 1/p kuadrat dikali delta p. Jadi itu akan kalian peroleh dengan cara tadi, menggunakan konsep turunan, menggunakan limit fungsi. Jadi ini tanda saya. Jadi rumus yang sekarang tayang di depan di layar kalian itu diperoleh dengan cara menggunakan konsep turunan dengan pendekatan limit fungsi. Secara umum, semua ketidakpastian dalam besaran fisika itu kita bisa peroleh perumusannya dengan menggunakan turunan. Oke. Contoh saya tunjukkan sini ya. Contoh, kalau kita yang sederhana mungkin kita sering tidak sadar hubungan antara waktu dengan periode. Rupanya periode itu adalah periode ini frekuensi mas ya. Frekuensi itu adalah turunan dari waktu. Jadi semua seperti ya, kita tahu. Kemudian kalau kalian di fisika kelas 1 kita belajar kecepatan adalah turunan dari fungsi jarak terhadap waktu. Percepatan adalah bukan turunan kecepatan dari kecepatan terhadap waktu. Nah, jadi itu rupanya menjadi hal yang digunakan untuk menentukan ketidakpastian. Jadi besaran turunan ketidakpastian itu diperoleh dengan cara tadi kita melakukan turunan terhadap besaran. Kalau kita ngomong fisika besaran pokok. Kemudian kalau kita bicara dalam pengukuran, untuk pengukuran kita bicara tadi dari pengukuran yang kita bicara dalam bentuk fungsi. Contoh dia jarak sama dengan d sama dengan 1/p. Nah, kita cari ketidakpastiannya, turunkan d itu terhadap p, kita turunkan. Nah, ini contoh di bawah adalah bagaimana kita menentukan ketidakpastian dari kecepatan dan percepatan. Sebab kecepatan tadi ada turunan dari fungsi jarak. Percepatan adalah turunan dari fungsi jarak juga. Kalau kecepatan itu turunan pertama dari fungsi jarak, kalau kecepatan ada turunan kedua dari fungsi jarak. Nah, bagaimana kita menentukan ketidakpastiannya? Nah, itu yang saya harap kalian coba pelajari dari teorema limit, dari konsep turunan. Misalnya,
Kalau saya ingin tanya kepada kalian, tadi kalau kita tahu V ya, V sama dengan X per P, berarti kita anggap kita punya dua fungsi. Pertama fungsi X dan fungsi T. Nah, itu coba kalian lihat nanti bagaimana mendapatkan turunan dari dua fungsi yang disusun oleh pembagian fungsi yang lain. Bisa tadi, anggap tadi V itu fungsi baru, kecepatan. Kemudian X itu sebuah fungsi, dan T sebagai sebuah fungsi. Berarti V itu adalah pembagian fungsi V, X, dan T. Nah, kita bisa dapatkan itu, bahwa V bagaimana. Oke. Nah, demikian juga A ya. Ini saya tidak lanjut lagi. Saya cuma mengingatkan saja, karena nanti kita bisa silakan tanya atau kita bisa saya share materi ini. Nah, contoh rumusannya. Contoh aplikasinya. Tolong dibaca dulu. Kita lihat situ. Nah, itu contoh bagaimana kita mengaplikasikan ukuran dan pas ukuran. Tentu semua kalian tahu bahwa kalau kita punya kecepatan, kita diberitahu waktunya, maka jarak adalah kecepatan per waktu. Dasar itulah kita akan menghitung atau mendapatkan jawaban seperti yang ditayang sekarang di layar kalian. Di situ diberikan bahwa ketelitian pengukuran waktu adalah 1/1000. Jadi, kalian tahu D sama dengan V dikali T, saya gitu ya. D apa? D ada kali delta T ditambah P kali delta V. Nah, itu dengan cara itu kita bisa mendapatkan jawaban yang nilai. Apa kita ya? Kena langsung ya. Saya tunjukkan P delta T jarak V kali T gitu ya. Halo guys.
Pak, suara ya Pak. Oke, Pak. Jadi kalau kita punya D sama dengan V kali T, jadi D sama dengan kecepatan kali waktu, maka ketidakpastian jarak atau delta D, delta D adalah sama dengan delta V, lalu ketidakpastian kecepatan kalikan waktu ditambah kecepatan dikali ketidakpastian waktu, pengukuran waktu. Nah, rumus ini yang dipakai waktu kita tadi menghitung tadi, menentukan tadi yang saya tayangkan tadi, yang tentang jarak ke bulan. Jadi ingat tadi, dia sama V kali T, maka delta D adalah delta V kali T ditambah V kali delta T. Nah, kita kembali ke tayangan tadi, ke sebelum ke ini. Ini ya, ini. Jadi kita hitung dulu, D itu apa? V kali T, berarti kita kalikan V nya apa? Kecepatan cahaya 299 sekian dia, berarti yang ada layar, kalikan apa? Ya, kalikan waktu. Nah ingat, yang di dalam soal itu 2,565 itu adalah waktu yang dibutuhkan bolak-balik dari bumi ke bulan, bulan sampai dipantulkan ke bumi. Jadi kalau kita ingin cari V-nya, T-nya tentu taruh dari situ. Jadi kecepatan cahaya kalikan setengah dari 2,565 detik, itu dapat D. Nah, bagaimana delta D-nya? Delta D tadi apa rumusnya tadi? Delta D adalah V dari delta T ditambah delta V kali T gitu ya. Karena itu kita bisa bolak-balik. Nah, yang tolong diingat oleh yang bersiswa adalah kalau kecepatannya itu merupakan kecepatan cahaya, maka saya ulangi, jika kecepatan yang kita gunakan adalah kecepatan cahaya dan kecepatan cahaya itu adalah merupakan sebuah konstanta, jadi tetap ya, karena tetap kan, sebagai tetap, maka kita tidak akan memperoleh turunan dari kecepatan untuk kasus kita gunakan kecepatan cahaya. Maka suku yang tadi delta V kali T itu sama dengan 0. Kita cuma punya suku V kali delta T saja. Jadi ketidakpastian jaraknya sama dengan kecepatan cahaya, dikalikan dengan tadi di dalam soal, bukan ketika pukulan waktu adalah 1/1000 detik. Nah, disitulah kita bisa memperoleh mengapa jawaban kita untuk jarak bulan itu adalah 384.500 ditambah atau plus minus 300 km. Jadi, tolong nanti kalian coba tulis untuk bisa memperoleh mengapa jawaban seperti itu. Jadi, saya sampaikan tadi, betul kalau dalam rumusan, delta D adalah ketidakpastian jarak adalah ketidakpastian kecepatan kali waktu ditambah ketidakpastian waktu kali kecepatan, ya. Itu betul, itu rumus umumnya. Tapi kalau seandainya kecepatannya adalah kecepatan cahaya, maka kita tidak punya ketidakpastian kecepatan cahaya. Maka suku yang tadi ketidakpastian kecepatan kali waktu itu kita anggap sama dengan 0. Jadi ketidakpastian jarak hanya datang dari kecepatan jika dengan ketidakpastian waktu atau dengan ketelitian alat ukur kita. Di situ dalam soal diberikan ketelitian pengukuran waktu adalah 1/1000 detik. Oke. Lanjutkan dulu. Nah, ini selewat saja. Nah, kemudian massa ini kita baru bicara satuan. Massa yang dipakai asal itu juga beragam. Dari kilogram, nanti kita bisa pakai juga gram, ya. Maka mungkin kita pakai satuan yang lebih kecil, katakan mungkin miligram. Walaupun dalam soal seringkali kita diminta menyatakan dalam satuan kilogram. Misalnya massa atom atau massa elektron menyatakan dalam kilogram. Atau mungkin dia dalam massa proton juga bisa ya. Kita masuk ke massa proton. Tetapi untuk astronomi, untuk benda-benda yang masanya sangat besar,
katakan matahari atau galaksi, kita bisa gunakan satuan tersebut sebagai satuan baru untuk massa. Contoh, kita sering menyatakan massa bintang dalam satuan massa matahari. Saya sering juga menyatakan massa galaksi dalam satuan massa matahari. Nah, apa juga massa bumi? Sekian kali massa bumi bisa juga kita gunakan. Contoh seringkali kita gunakan misalnya di kasus tata surya, massa-massa planet, ukuran massa planet nyatakan dalam satuan massa bumi. Ini juga bisa pakai. Nah, yang perlu diingat adalah satuan massa mata itu berapa kilogram. Saya menyarankan nanti kalau kalian mengerjakan kelas 2 dan juga nanti ke SMP, tolong perhatikan daftar konstanta yang diberikan atau nilai-nilai konstanta yang diberikan. Gunakan itu. Tapi kalau tidak ada ya kita mau tidak mau harus mengingat ya. Contoh, satuan massa matahari berapa? Itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 30 kg. Kalau dilakukan pembulatan di angka konstantanya 2 kali 10 pangkat 30 kg. Maka berapa massa bumi? Massa bumi kalau dibulatkan sekitar aku bisa lupa saya massa bumi. Sekitar 6 kali 10 pangkat 24 kg misalnya. Nah, kalau kita bulatkan, yang kita bulatkan. Nah, tentu saya sarankan selalu, tolong selalu cek daftar konstanta yang diberikan dalam soal atau nilai yang diberikan dalam soal. Gunakan itu. Oke, nah kenapa kita gunakan tadi massa matahari atau massa bumi? Kan tadi kita sekarang berhadapan dengan ukuran massa yang luar biasa besarnya. Contoh, bayangkan misalnya ada bintang yang massanya kalau nyatakan kilogram 10 pangkat 40 kg. Itu berarti gimana dia menyatakannya sangat besar dalam kilogram. Maka nyatakan untuk mudahan nyatakan dalam satuan massa matahari. Atau ukuran galaksi misalnya. Ukuran galaksi adalah misalnya 10 pangkat 14 satuan massa matahari. Artinya kita bisa katakan galaksi itu kurang lebih kalau kita nyatakan dalam matahari ya sebanyak itu. Dia merupakan galaksi yang anggotanya sekitar 10 pangkat 14 matahari. Kita bisa katakan demikian. Nah, itu yang nanti harus banyak dilakukan latihan. Saya akan berikan latihan juga. Nah, kenapa kita perlu menggunakan konsep itu? Karena nanti kalian akan berhubungan dengan mungkin juga akan mengenal hukum Kepler 3, hukum 3 Kepler. Saya tidak perlu mengulang, saya karena sudah tahu hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga dari Kepler. Yang perlu saya tekankan, kalau kita menggunakan hukum ketiga Kepler, itu ada dua bentuk. Pertama, perumusan yang menggunakan satuannya satuan internasional. Nah, kalau kalian lihat di atas ya, R pangkat 3 per T kuadrat, itu dalam periode ya, sama dengan G itu apa? Konstanta gravitasi universal Newton. G, M itu massa benda, di massa benda yang diorbiti benda kecil ya, di benda besarnya, per 4V kuadrat. Ini perlu diingat, rumus ini yang tadi, yang angkat ini, itu satuan untuk R-nya adalah meter. Satuan periode atau T itu detik. Satuan untuk massa adalah kilogram. Jangan pakai satuan yang lain kalau kalian menggunakan rumus tersebut. Seringkali persoalannya adalah kita dikacaukan dengan rumus yang kelihatan mirip, tapi satuannya kita tidak konsisten, kita tidak mengikuti apa yang seharusnya kita pakai. Jadi saya ingatkan, kalau kalian gunakan rumus Kepler 3 atau rumus 3 Kepler, hukum 3 Kepler, yaitu R pangkat 3 per T kuadrat sama dengan D kali M per 4V kuadrat, maka untuk rumus ini R-nya dalam satuan meter, T-nya dalam satuan detik, M-nya dalam satuan massa matahari. Jangan pernah menggunakan satuan lain kalau kalian menggunakan rumus ini. Kalau dalam soal diberikan satuan massanya masih dalam satuan massa matahari
dan kalian ingin menggunakan perumusan yang tadi saya sebutkan, kalian ubah dulu massa itu menjadi kilogram. Misal dalam soal T-nya masih dalam satuan tahun atau satuan jam, jangan pakai, ya jangan dipakai. Rubah dulu menjadi satuan detik. Oke? Ada yang bertanya? Nah, saya mengingatkan kembali ya. Jadi kalau rumus yang lengkap tadi ya, R pangkat 3 per T kuadrat sama dengan G kali M. Kita buku kita ya, Yu. Apa? T kuadrat. Dan jangan gunakan satuan lain. Ya. Nah, mungkin kan pernah lihat mungkin berumusan atau ada materi yang menggunakan R-nya dalam satuan AU atau SA, boleh. Ini dalam ini dalam boleh, tapi kalau kita gunakan R-nya dalam SA dan T-nya dalam tahun, maka rumusnya seperti bawah, yang di bawah itu R pangkat 3 per T kuadrat sama dengan M. Itu bukan nama Wia? R-nya apa? R-nya dalam satuan tadi, satuan AU atau SA. AU itu apa? Astronomical unit, S1 satuan astronomi, T-nya tahun, M-nya nah dalam masa matahari. Jadi pasangan tadi jangan dipisah-pisah. Maka ingin gunakan masa matahari, maka ya gunakan yang tadi, gunakan M-nya, R-nya dalam AU. Minyak. Oke. Nah, jadi tolong nanti kalian yang sedang perhatikan, hati-hati menggunakan kedua perumusan. Mestinya hasilnya masanya akan hampir sama kalau kita konversi masa matahari ke masa kilogram dan sebagainya hampir sama. Tentu akan ada perbedaan karena satu menggunakan B dan menggunakan satuan internasional SI ya, meter, kilogram, detik. Satu ada menggunakan satuan astronomi, masa matahari, tahun dan AU atau SA. Jadi sering saya perhatikan kekeliruan atau kesalahan kita yang baru belajar atau yang juga sering belajar karena itu kita terlupa. Rumusnya kita ingat satu, tapi kita memaksakan satuannya yang berbeda ya. Tolong diingat ya bagian ini. Nah, kemudian di astronomi juga mengenal satuan temperatur. Walaupun untuk temperatur kita biasanya tidak mengenal satuan temperatur yang berbeda. Kita masih pakai satuan yang dikenal di fisika, yaitu Celsius ataupun Kelvin. Kita tidak pakai Kelvin. Walaupun kadang-kadang ada menggunakan karena satuan temperatur alam semesta, tapi itu biasa kalau kita ngomong kosmologi. Nah, untuk kasus umum di astronomi kita menggunakan satuan yang dipakai biasa di fisika, yaitu Kelvin atau Celsius. Oke? Nah, ini akan diulang mungkin nanti pada materi pertemuan berikutnya oleh pengajar lain tanpa hari atau pendidik saya. Kita menentukan temperatur ini dengan menggunakan hukum Wien. Nanti hukum Wien ada yang umum nyatakan dalam panjang gelombang, tapi juga bisa dalam bentuk frekuensi. Yang nanti akan kita bahas ya. Sekarang saya cuma sampaikan bahwa temperatur bintang atau temperatur planet itu biasanya kita menggunakan hukum Wien. Tentu untuk planet itu ada modifikasi sedikit, ada modifikasi dari hukum Wien untuk menentukan temperatur planet. Tapi prinsipnya berdasarkan prinsip yang sama. Kemudian nanti ada kelas spektrum. Apa kelas spektrum? Yaitu pembagian bintang berdasarkan temperaturnya. Jadi menggunakan kelas O, B, A, sampai M gitu ya, itu adalah pembagian berdasarkan temperatur permukaannya. Kemudian nanti ada dari situ kita bisa punya hubungan dengan kelas luminositasnya. Nah, hubungan kedua hal ini, temperatur dan kelas luminositasnya, itu kita bisa menaksir kira-kira usia bintang tersebut. Tapi itu jadi bahan yang akan kita lihat. Oke.
saya stop dulu share-nya. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, ada yang bertanya nggak dulu? Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya akan tunjukkan PowerPoint berikutnya. Nanti materi akan saya taruh, saya share linknya, saya akan share linknya ya. Saya akan share linknya di grup WA dengan adik-adik bisa download beserta contoh soal dan latihannya ya. Bentar, saya buka dulu. Tampil di layar ya, ada ya. Mbak Vega, kelihatan di layar, Mbak Vega? Mbak Vega masih ada. Oke. Saya ingin ngecek dulu. Tolong hidupkan video masing-masing, tolong hidupkan videonya. Tapi jangan aktifkan suara ya. Tolong hidupkan video. Sekalian absen wajib. Kalau ini Mas Saril, Mbak siswa atau Bapak Ibu guru, Bapak guru? Itu kok suaranya, tidak benar suaranya. Siswa. Siswa, oke. Dari mana, Dek? Dari SMA 1 Sengaliat. SMA 1 Sengaliat. Oke, baik. Yang lain, kok belum aktif videonya yang lain? Ini baru Mas Saril. Mantap. Senif. Ini sama. Dari mana? Mbak Senif. Mbak ya. Dari SMA mana? SMA 2 Pangkal Pinang. Pinang. Oke, baik. Oke, ada lagi yang tunggu aktifkan dulu videonya. Saya mau direkam. Iya, oke, terima kasih. Ini ada Mbak Penny, Mbak Tria, Mbak Delia. Ini Pak Yudo tuh Mas muda nih, saya nggak tahu nih. Kalau lihatnya Mas udah ya, oke. Ada Zahwa, ada Donata, ada Ari. Donata di sekolah ya? Ya, Pak. Boleh itu kan Pak? Donata di sekolah? Iya. Oke. Pak, ini ada Mas Arya, Elgi, kemudian ada Muhammad ya, apa Muhammad. Yang lain belum hidup nih. Ini ada nama siapa nih? Ihsan Ibrahim ini siswa ya? Kalau siapa nih? Ihsan Ibrahim. Nama saya namanya. Ada HP, ini siapa HP nih? Oke, gini. Saya mau tanya dulu sebesar karena kenapa itu kan video apa suaranya? Saya mau tanya ke kalian. Di Bangka Belitung sudah dinyatakan sebagai daerah hijau belum? Coba jawab dong. Bangka Belitung sudah dinyatakan daerah hijau belum? Bangka Belitung. Pak Mas Arya, di mana Mas Arya? Mohon maaf Pak, kalau provinsi kurang tahu, tapi kalau di provinsi Bangka Belitung sendiri kemarin tuh ada keluar SK itu 3 kabupaten yang baru dinyatakan zona hijau. Ya, apa itu kabupatennya? Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, Kabupaten Bangka. Untuk situasi terkini juga belum tahu. Nah gini, ini tolong saya mewanti-wanti ke kalian ya. Kebetulan saya ikut bergabung di Puskesmas sebagai pembina, tapi
bukan pembina astronomi ya. Kalau saya pembina astronomi, saya pasti nggak boleh bertatap muka sama kalian. Ini pun saya juga khawatir nggak boleh juga, tapi benar-benar tidak apa-apa. Karena saya itu pembina di bidang lain ya, saya bidang lain. Begini, menurut aturan KSMP itu harus dilakukan di rumah. Kalian tidak boleh ke sekolah. Jadi kalau kalian di sekolah, tidak ada masalah nanti, itu sekolah akan diminta bertanggung jawab. Misalnya kita ya amit-amit ya, jadi ada klaster baru misalnya, gara-gara kalian ngumpul di sekolah, itu nggak bisa kalian menyalahkan pemerintah. Yang kalian salah, sekolah kalian salahkan. Jadi saya harap kalian nanti mengerjakan tahap 2 ataupun KSMP, jangan ke sekolah, tolong di rumah. Maka itu tolong komunikasi dengan guru dan pihak sekolah, bagaimana kalian dibantu kuota, dibantu peralatannya dan seterusnya. Kalau bisa juga bicara dengan Pak teman-teman Pak Azari ya, yang koordinator, untuk bicara ke dinas membantu kalian soal hal seperti itu. Karena diwajibkan dari rumah, bukan ke sekolah, bukan dikumpulkan di suatu tempat, kecuali tadi yang sudah hijau boleh. Nah, itu pun mesti ada surat resmi mengatakan kalian boleh hadir. Kita tidak ada. Kalau terjadi sesuatu dengan kalian ataupun panitia, maka bertanggung jawab masing-masing. Pak, kamu batal nggak kepesertaan? Tidak batal kepesertaan. Tapi kalau kalian dapat masalah, kita tidak mendoa ya, tapi masa kita kebetulan terpapar COVID misalnya, atau ada yang kena COVID, ya sudah, silakan tanggung sendiri akibatnya. Hati-hati ya. Nah, kemudian berikutnya kalau ada kabupaten atau provinsi yang membuka tanpa memberikan instruksi mengabaikan pembagian wilayah yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas atau satuan tugas dan tiba-tiba itu terjadi klaster baru, provinsi dan dinas itu akan mesti bertanggung jawab sendiri. Puspenas akan mengangkat tangan. Karena gini, konsep KSMP ini dari rumah, bukan dari sekolah, bukan dari aula yang bersama. Ya tolong diingat masing-masing. Kecuali tadi untuk daerah hijau. Yang hijau, contoh Kota Bangka, hijau setahu saya, jangan. Kota Bangka ya, Kota Pinang, jangan. Kemarin Jawa Timur itu nekat, itu sudah kami ingatkan, ya terserah kalau kejadian tiba-tiba ada klaster baru, anak-anak yang ikut KSMP ya urusan mereka. Tapi kalau sudah kena itu nggak enak loh. Saya kasih tahu ya, kalau sudah kena itu nggak enak. Saya tahu, saya punya teman sudah meninggal. Jadi tidak enak, gitu saya bilang. Saya sudah punya teman, punya saudara tidak, teman jauh agak jauh, tapi teman saya kenal sudah meninggal beberapa orang. Kenapa? Kena COVID. Jadi saya kasih tahu ini tidak main-main. Kalau sudah kena susahnya kita. Jadi tolong jaga kesehatan kalian. Yang utama kesehatan kalian. Prestasi kalau dapat dari rumah, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa. Yang penting jaga kesehatan. Itu nggak bisa tawar-tawar. Jadi macam Jonathan, hati-hati Jonathan di sekolah ya. Kamu di sekolah ya, Jonathan. Ini ada Agustinus Lo ya, tidak sekolah kan. Nah, tolong tetap waspada ya. Yang lain di sekolah tetap waspada. Usahakan ya, kalau bisa di rumah ya. Nah, bagaimana Pak, kami nggak punya gawai, kami nggak punya kuota internet, itu tolong bicara sama guru, bicara sama dinas. Saya juga akan sampaikan dengan teman-teman yang ada dari dinas mungkin nanti seperti Pak Azari. Tolong pikirkan bagaimana hal itu. Orang yang kalau aku nggak bisa sudah nggak apa-apa, ini tidak penting. Begini, dibandingkan kesehatan kalian, ini sangat tidak penting. Ikut ini. Bisa gitu. Saya ngomong apa adanya. Menurut saya, dibandingkan kesehatan kalian, keselamatan kalian, keikutsertaan di KSMP itu tidak penting sama sekali. Itu kan sudah sepakat. Para pembina, para juri sepakat. Kalau ada yang jadi takut dia tertular, dia tadi dipaksa kumpul sekolah, dipaksa kumpul ke dinas, dia baik nggak usah ikut. Karena kesehatan utama, keselamatan nyawa utama.
kalian bisa dari rumah, alhamdulillah. Kalian bisa mendapat prestasi bagus, alhamdulillah. Enggak juga tidak masalah. Oke, Pak, ini siapa yang raise hand? Pak Yuda. Mana Pak Yuda? Ada yang ingin bertanya? Mas Yuda atau Pak Yuda nih? Silakan Mas Yuda atau Pak Yuda, Yuda Chandri Adinata, silakan. Ada yang mau disampaikan? Iya Pak, mungkin untuk materinya itu dari kami siswa itu kadang belum begitu jelas Pak, yang dipelajarinya itu yang bagian-bagian mana aja, mungkin bisa di-share nanti materi-materi. Ya, nanti saya akan share materinya. Saya akan share nanti di grup ya materinya. Nanti saya tinggal buka linknya, kalian bisa download. Adik-adik bisa download ya, bisa download. Saya juga share nanti salah satu latihan soal sama solusinya. Tolong pelajari. Nanti jam 2 jam 1 kita ketemu lagi kan? Jam 1 kita ketemu lagi. Tolong pelajari. Saya akan share di grup nanti. Oke? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini Mas Yuda itu siswa atau dari dinas? Enggak, sebentar. Sudah dinas atau dari siswa? Saya ini Pak, kan siswanya itu Mas Yuda itu siswa atau dinas, Mas? Saya gurunya Pak, soalnya siswanya itu soalnya dari siswanya katanya baru bisa Senin, ada dari sekolah itu udah bantuan. Jadi ini saya rekam, izin merekam ya Pak. Jadi saya rekam, nanti saya kirimkan ke siswa saya hasilnya. Begitu. Saya mau juga merekam, saya akan share ke panitia, saya akan kasih videonya. Ya. Oh iya, gitu. Ya. Jadi saya ini akan saya taruh di grup, jadi seorang bisa baca, nanti bisa berarti kalau dia menanya via WA, kalau saya sempat saya jawab, gitu ya. Kalau hari kita gantian dengan Pak Arya, jadi saya cuma ingatkan pada siswa, terutama siswa ya, kalau akibat masalah kalau tidak punya gawainya, nggak punya perangkatnya, nggak punya kuotanya, nggak punya internetnya, sudah, ini tidak usah kalian ikuti. Utamakan kesehatan kalian. Sekali lagi, kalau sudah kena, susah. Itu saja. Saya punya teman sudah meninggal, sudah beberapa orang. Lebih baik jaga kesehatan kalian, lebih utama. Tapi kalau di rumah ada fasilitas, ada IndiHome misalnya, ada modem, ada internet, komputer kalian bagus, laptop ada, atau bantuan dari sekolah ada, silakan. Usaha sebaik mungkin. Oke? Tapi kalau tidak ada itu jangan memaksakan sampai harus ke sekolah. Ya, karena nanti kita akan juga cari cara bagaimana siswa-siswa yang kebutuhan sudah sangat luar biasa tidak bisa nggak punya peralatan, kita pikirkan cara supaya dia tetap ikut. Tapi tentu saya nggak bisa sampaikan sekarang bagaimana caranya. Tapi kita berusaha agar setiap orang bisa daring dari rumahnya. Tapi tentu ada kasus katakan 5% yang benar-benar tidak bisa contoh. Teman-teman kita yang ada dikatakan di Sangir Talaut di Sulawesi Utara, yang ada di Papua Tengah, ya, Papua Gunung Tengah, Jawi Jaya itu banyak, tapi ya itu kita bisa pikirkan gimana mereka supaya bisa ikut juga ke SMP. Tapi dengan cara lain misalnya. Nah itu yang sedang juga dibahas di pusat. Tapi kalian yang mungkin di Bangka Belitung ada fasilitas dari sekolah yang kalian bisa pinjam bawa ke rumah. Jangan ngumpul di sekolah, jangan ngumpul di sekolah, jangan ngumpul di tempat yang ramai. Kalian bisa usahakan dari rumah saja. Selama dinas atau kabupaten kota belum memutuskan daerah itu daerah hijau. Oke, ini sudah 11.23. Mungkin kita akan lanjutkan ya, tapi jangan sambil ini. Saya mau tanya dulu, dari semua yang hadir hari ini, kemarin tryout ada yang masalah nggak? Silakan, ada yang bicara boleh? Ada yang masalah nggak pakai tryout? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, ini saran saja. Saya harap dari kalian punya HP ya. HP kan apa? Android atau ada yang pakai HP lain? Katakan apa? iPhone ada. Oke. Yang Android, silakan kalian coba install
Cam Scanner. Cam Scanner. CAMS yang besar. Install di handphone kalian. Karena nanti itu mungkin dibutuhkan waktu kalian diminta mengupload jawaban langkah-langkah perhitungan kalian. Ya, Cam Scanner nanti juga akan disampaikan juga nanti hal ini. Karena ada beberapa bidang yang perlu mengupload jawaban, diminta siswanya menginstal Cam Scanner. Ini kalau nggak salah ini tulisannya, ini saya taruh di chat ya. Nanti saya akan kasih link juga di grup Cam Scanner itu. Jadi tolong nanti di install, kemudian latihan memfoto jawaban, kemudian menguploadnya di aplikasi, di sistem. Jadi Pak, yang di layar isian bagaimana? Di layar isian yang tampil di laptop kalian itu kan isi jawaban final beserta satuannya. Jadi bukan semua langkah, tapi jawaban final beserta satuannya. Langkah-langkahnya kalian upload dengan foto. Jadi kalau kalian sekali deh, kalau kalian foto itu dirubah ke PDF nanti. Nah PDF itu yang kalian upload, kalian unggah ya, kalian unggah di situs nanti ujian. Oke? Nah jadi ini tolong latihan, karena kita masih lama ya. Nanti kita kan KSMP itu tanggal 10 sampai 14 Agustus, kurang lebih 2 minggu lagi. Masih waktu cukup kalian berlatih untuk tadi hal tertentu. Kemudian saya minta kalian, saya yakin kalian anak-anak jujur, generasi yang lebih baik dari kami, mudah-mudahan. Coba jujur dalam mengerjakan ujian. Jangan tergoda untuk buka Google, untuk browsing, mencari informasi. Usahakan sendiri saja. Kalau nggak bisa jawab, ya sudah, nggak apa-apa. Sekali lagi, lebih baik kita tidak punya prestasi, tapi kita jujur, daripada tidak punya banyak prestasi, kita pembohong. Jangan. Lebih baik kita jujur. Jujur itu juara, kata tagline-nya. Jujur itu juara. Jadi, kerjakan dengan semampu kalian. Tidak usah tergoda, ini ada tawaran untuk nyewa joki misalnya. Tawaran nanti dibantu untuk mengerjakan jawaban, nggak usah. Kerjakan semampu kalian. Jujur itu juara. Lebih baik jujur, punya prestasi, daripada punya prestasi tapi tidak jujur. Itu buruk sekali. Contohnya banyak di kita, jago-jago, tapi rupanya koruptor, pencuri, ya kan, tidak jujur, tidak gunanya. Pak, kalau jujur berarti nanti kita jadi orang yang menyesal, kita yang terbuang, nggak apa-apa. Lebih baik kita tidak punya apa-apa, tapi kita jujur. Menurut saya, sekalian. Tapi saya berharap kalian jujur dalam KSMP. Karena lebih akan ada, saya belum tahu, tapi ada beberapa bidang akan memasang video pengamatan. Jadi begitu ada orang lewat di belakang kalian, itu akan ditandai kalian sebagai orang yang diduga melakukan kecurangan. Jadi kalau nanti kalian mengerjakan, harap tidak ada orang yang lalu lalang di belakang kalian. Kalau bisa, bagaimana caranya supaya tidak ada orang lalu lalang di belakang kalian. Kemudian akan beberapa bidang juga akan mengeset bahwa begitu masuk ke aplikasi, browser kalian tutup untuk membuka yang lain. Tapi itu kan tidak, itu satu bentuk pekerjaan ingin tidak jujur, pasti punya cara. Jadi saya ambil waktu ini, di 3 menit lagi, tolong usahakan jujur, berlatih dengan baik. Ya, oke, itu saja dulu. Saya akan share link materi di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi kalau ada beberapa hal yang tidak jelas, karena begitulah kondisi kalau kita lagi online ya. Saya juga kebayang itu. Satu lagi. Jadi akan perhatikan kita dua. Setiap kalian selesai di satu pekerjaan, langsung kirim jawaban. Jangan tunda. Karena bisa jadi tiba-tiba internet terputus. Kalau tidak kalian kirim jawaban kalian, maka tidak terekam. Jadi setiap kalian selesai jawaban, kirim segera. Jadi simpan dan simpan dan lanjutkan. Maksud gimana ada simpan dan lanjutkan? Itu kerjakan dengan langsung tekan. Begitu selesai.
Itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link materi akan saya taruh di grup WA. Jangan baca. Sekali lagi terima kasih.